Tapi sepertinya ada yang salah ini, Cak. Apa yang salah? Kita hari ini akan berbicara soal Pancasila. Itu orang-orang yang tidak mengakui keberadaan Pancasila. Itu ada. Ya, oke, baik. Selamat malam teman-teman sekalian. Kembali lagi di Benang Merah TV, merajut sampai tuntas. Ya, pada malam hari ini kembali lagi di kesempatan yang luar biasa ini. Ini di samping saya ini ada seseorang yang luar biasa. Ya, Catio. Catio, beliau sebelumnya adalah mahasiswa, seorang aktivis, dan sekarang Direktur Lembaga Bantuan Hukum Rumah Pembelaan Pemuda Surabaya. Direktur itu tahu kepanjangannya. Ya, apa itu, Cak? Direktur itu direken batu. Di samping itu bebannya berat ya, bebannya berat. Ya, dibilang beban. Sebetulnya kalau dijiwai ya Enggak juga ya. Tapi dibilang enggak berat, itu amanah yang harus dijalankan, benar. Tapi sepertinya ada yang salah ini, Cak. Apa yang salah? Kita hari ini akan berbicara soal Pancasila. Nah, yang kurang adalah kita harus berdiri, Cak. Oke. Kita harus berdiri dan kita harus bersama-sama memekikkan salam Pancasila. Oke. Ayo. Syaratnya kalau salam Pancasila memang Harus berdiri, benar. Yang sebelah sana pada nggak mau berdiri. Jadi berarti kalian bukan orang Pancasilais loh. Dirasa kurang ya kalau belum berdiri. Enggak enak kalau berdiri, duduk dulu. Duduk dulu ya. Salam Pancasila langsung kita. Oh iya. Salam Pancasila. Oke, mantap ya. Oke. Siapa nih, Cak, yang Silakan. Oke, berarti saya ya. Saya harus itu. Saya. Oh, Saya. Ya. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Nah, Oke. salah itu. Oh, salah. Di samping. Oh, di samping. Oke ya, terima kasih. Ulangi lagi. Sudah mengingat. Ulangi lagi, Cak. Ya. Ini karena ini hari yang spesial, kita harus benar-benar melakukan itu Dengan tepat dan benar. ya. Oke, kita ulangi lagi, Cak. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Cukup ya, Cak? Cukup. Oke, luar biasa. Ya. Kita hari ini akan berbicara soal Pancasila dalam perspektif hukum. Oke. Memang berat. Saya rasa berat sekali pembahasannya. Tapi ya, kita akan coba membawa ini menjadi seringan-ringan mungkin. Ya. Kita akan mencoba membawa ini menjadi seringan-ringan mungkin. Nah, Pancasila sudah cukup lama ya, Cak, umurnya. Sudah cukup lama umurnya. Di samping lamanya umur itu, ada banyak kasus yang seakan-akan mencederai Pancasila itu. Mencederai Pancasila itu. Nah, mungkin sebelum saya memaparkan kasus-kasusnya, ada satu pertanyaan ini, Cak. Satu pertanyaan yang mungkin sampai sekarang sering dipertanyakan oleh orang-orang. Baik itu orang-orang yang tidak mengakui keberadaan Pancasila. Itu ada. Ada. Mereka bertanya soal Di mana tinggalnya? kita cari sama-sama aja. Kita harus cari. Kalau dia nggak ngakuin, mestinya dia nggak tinggal di sini. Ya, tapi ini serius, Cak. Ini serius. Pertanyaannya itu, apakah benar Pancasila itu ideologi? Karena kan memang yang kita sering dengar dan yang kita pelajari juga di sekolah-sekolah, ideologi itu hanya beberapa saja, dan Pancasila tidak termasuk di dalamnya. Begitu. Dan kalau dilihat memang Pancasila ini adalah produk asli Indonesia. Nah, apakah itu? Apakah Pancasila itu adalah sesuatu yang diakui sebagai ideologi begitu? Gini ya, Ian, bahwa Bung Karno pada 1 Juni 1945 ya. pada sidang PPU PKI, pada saat itu beliau pertama kali menawarkan konsep Pancasila terhadap peserta sidang. Nah, kemudian di tanggal 22 Juni kalau nggak salah, Iya. pada sidang PPKI. Kemudian di 18 Agustus. Di tim 9. Di tim 9. Di tim 9 itu tanggal 22 Juni. Nah,
di tanggal 18 Agustus di dalam sidang PPKI Iya. disebutkan kembali tentang Pancasila. Tentang Pancasila. Artinya nilai-nilai Pancasila itu disepakati oleh para founding father kita, Founding father kita, para tokoh waktu itu. para tokoh, kemudian para pahlawan-pahlawan kita yang terlibat di dalam proses kemerdekaan bangsa ini mensepakati bahwa Pancasila sebagai falsafah kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya berbangsa sebagai seorang bangsa dan bernegara menjadi bagian dari sebuah negara besar, negara kesatuan Republik Indonesia. Bahkan di dalam sidang PKI yang tanggal 1 Juni itu, Bung Karno menyampaikan bahwa kalau saudara-saudara tidak sepakat tentang 5 sila, bolehlah kita serap menjadi 3 sila. Sederhanakan menjadi 3 sila. Kemudian 3 sila disederhanakan lagi menjadi gotong royong. Gotong royong. Ya. Nah, kenapa kemudian muncul kata gotong royong? Itulah menjadi ciri kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakat Indonesia yang bermacam-macam ras, suku, agama, bahasa. Ya istilahnya wong Indonesia iku kabeh iya lek gotong royong ya satu-satu. jadi satu. Itu sih yang kemudian Bung Karno sampaikan pada saat intisari daripada Pancasila 1 Juni 1945 karena memang diperdengarkan pada saat itu. Berarti tuntas ya, Cah. Sebenarnya tuntas soal bahwa Pancasila itu adalah ideologi. Jadi tidak bisa diperdebatkan lagi. Kenapa kok kemudian tuntas? Sebetulnya gini, ketuhanan yang Maha Esa, bagaimana setiap manusia itu bertuhan. Ya. Hukum sendiri memberikan kebebasan kalau perspektifnya hukum hak asasi manusia dan Pancasila. Sila pertama itu jelas memberikan kebebasan manusia untuk memeluk agama, kebebasan berekspresi. Ketuhanan yang Maha Esa, bahwa setiap manusia sebetulnya kalau dalam kehidupan sehari-hari mau apa namanya, kayak Ian deh, Iya. Ian punya agama, Ian berdoa kan bebas Ya. yang penting Ian percaya bahwa Tuhan yang Maha Esa. Dan itu dilindungi oleh undang-undang. Ya. Sila kedua, kemanusiaan yang adil beradab. Setelah Ian mempercayai adanya Tuhan, maka Ian sebagai seorang manusia yang bisa memanusiakan manusia. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya kalau orang Jawa bilang menungsake manungso. Kemudian sila ketiga, persatuan Indonesia. Iya. Itu kalau yang biasa keren di Yang pulau sebelah itu bilangnya gini, Indonesia kompak. Iya. Benar. Persatuan Indonesia setelah manusiakan manusia, kemudian para manusia ini bersatu. Kemudian ada permusyawaratan perwakilan sila keempat ya. Iya, permusyawaratan perwakilan. Kriteria hikmat dalam kejaksanaan. Permusyawaratan perwakilan artinya ya setelah kompak ini mereka diwakili. Harus Ya. ada Karena sejatinya ya kalau dikumpulkan semua akan sulit ya. Ya. Itu kenapa harus ada perwakilan gitu. Kemudian perwakilan inilah yang kemudian harapannya bisa membuat suatu rule atau kebijakan yang adil. Kita bayangkan aja seandainya Pancasila yang kita bahasakan rakyat ini ya, bahasa yang sangat sederhana sekali seperti yang saya sampaikan tadi, saya pikir gotong royong itu bisa terjadi. Dipimpin oleh Pak RT. Ayo kita bakti ya gitu. Supaya dilanggar. Iya. Atau kalau melalui gadget sederhananya, ayo sumbangan rek, ayo kas ada tetangga yang kesusahan, ada teman yang kesusahan ya, gitu. Tetangga kita melalui HP kita gunakan untuk mengumpulkan. Kalau dulu kan susah, harus tutup pintu dan sebagainya. Sekarang ada teknologi kita manfaatkan untuk sesuatu hal yang sifatnya ya positif, termasuk pinjam uang. Iya aja. Ya jadi saya rasa tuntas ya. Saya rasa kembali lagi terkait Pancasila adalah ideologi sudah tuntas sebenarnya. Hanya memang karena saya rasa ada ketidakpuasan tersendiri. Sehingga kenapa mungkin ada orang-orang yang sudah tinggal di Indonesia tetapi belum mengakui Pancasila sebagai ideologi. Begitu. Ini ya, itu kekurangan ya. Iya. Dia lahir besar ngising di Indonesia. Tapi kemudian di Indonesia, makan di Indonesia, dia tidak mengakui Pancasila, itu ya susah. Susah ya.
kita bayangin di PKI kemarin itu ya berbagai macam golongan yang kalau representatif dari tiap-tiap suku, ras, agama, warna kulit yang ada di Indonesia ada semua. Ada semua, sudah diwakili apa semuanya. Yang membedakan? Ada. Artinya bahwa ya udah sepakat. Nah, terkait dengan kasus-kasus, ini kita bicara soal tataran pelaksanaannya, Dengan munculnya beberapa kasus yang membooming akhir-akhir ini, mulai dari kasus pembubaran doa Rosario di Tangerang Selatan oleh RT, oleh RW-nya itu. Kemudian ada kasus-kasus lain yang juga membooming, misalnya soal kasus Sambo, soal kasus Vina misalnya. Nah, itu kan menunjukkan bahwa di tataran pelaksanaannya Pancasila itu belum tuntas. Oke lah, kalau kita berbicara soal tataran konsep itu sudah sangat tuntas. Tapi kemudian kalau dilihat di tataran pelaksanaan rasanya agak sulit pelaksanaannya, mulai dari sila pertama sampai sila kelima. Saya pikir itu kan kasuistik ya. Iya. Artinya bahwa kasuistik ini tidak bisa mengeneralisir bahwa dikatakan Pancasila tidak tuntas dalam kehidupan sehari-hari atau pelaksanaan kita. Kembali lagi bahwa kalau ngomong konteks perkara-perkara hukum yang ada di negara Indonesia kita ini, pada akhirnya tetap kembali pada integritas dari tiap-tiap individu, sejauh mana dia mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari gitu. Karena ya susah juga ya pada saat kita ngomong kasus A, tapi di salah sisi kami baik-baik saja. Ya. Kami menerapkan Pancasila nggak ada soal. Kemudian ngomong kasus soal B, pembunuhan yang lagi tren soal Vina. Ini kan persoalan kecemburuan ya. Kemudian ya banyak faktor yang mempengaruhi di situ. Tapi bukan berarti Pancasila tidak berjalan di sini. Ini kan kasus-kasus kecil, bukan kecil ya, tapi ada beberapa perkara yang kemudian kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk, kemudian luasan Indonesia itu adalah kemudian yang memang bisa dianggap ini menjadi sebuah perkara yang dijadikan contoh dalam konteks Pancasila, tidak menjalankan nilai-nilai Pancasila oleh anak muda. Kalau konteksnya kasus Vina, kemudian kasus Sambo, ada relasi kuasa di sana kayak gitu. Itulah yang kemudian menjadi pembelajaran kita semua. Itu ya yang sebetulnya nggak bisa digeneralisir kalau kasus-kasus itu sebagai cerminan gitu, enggak. Banyak cermin kok. Banyak cermin kesuksesan dari Pancasila sebagai ideologi itu ya. Dan enggak harus di general bahwa hasil kasus ini karena Pancasila berjalan. Malah kenapa yang Pancasila berjalan nggak ada yang ungkap ya. Tapi di situ aja. Hanya mencari kelemahannya gitu ya. Iya. Itu soal kasus-kasus ya. Itu soal kasus. Tapi memang kalau kita berbicara soal Pancasila dalam perspektif hukum, maka kita akan berbicara soal tujuan dari hukum itu apa? Yaitu keadilan. Keadilan sendiri kan sudah sangat jelas disebutkan dalam Pancasila. Begitu. Nah, apakah kalau kita melihat Pancasila dan tujuannya adalah keadilan, itu sudah tercapai? Keadilan dari tujuan dari hukum itu, apakah sudah tercapai? Sebetulnya ngomong tujuan atau tujuan hukum ya? Iya. Bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Iya. Nah, kemudian dijabarkan lagi melalui Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum. Kemudian dengan turunannya undang-undang, kemudian putusan presiden, kemudian peraturan pemerintah dan sebagainya masuk dalam sistematika hukum ya. Kalau kembali dalam konteks tujuan hukum sebetulnya ada tiga ya. Itu yang pertama tentang kemanfaatan ya. Yang kedua yang disampaikan yang tadi tentang keadilan itu. Dan yang ketiga
yaitu tentang kepastian hukum. Antara kepastian hukum dan keadilan memang acap kali di dalam tengah-tengah masyarakat ini memang tidak bisa seiring sejalan. Mereka selalu berhadapan. Di saat orang harus ngomong soal kepastian hukum, mencuri ya dihukum ya. Tapi mens rea, apa yang melatar belakang mereka berbuat pelanggaran atau kejahatan itu untuk mencapai suatu keadilan. Maka keadilan dan kepastian hukum itu tidak bisa kemudian mereka harus beriringan. Rata-rata berhadapan. Kalau mau keadilan ini merasakan keadilan, maka kepastian hukum itu harus disingkirkan. Ya, seperti itu. Sehingga kalau yang tadi bilang bagaimana dengan keadilan sosial dan apakah kemudian sudah berjalan atau tidak. Konteks keadilan sosial ini kan konteks bagaimana masyarakat ini secara sosial merasakan adil. Adil itu kan belum tentu sama. banyak kadang kita sendiri ngomong, lah kakak dikasih sangu 10.000. Kok saya cuma dikasih 5.000? Iya. Kan sama-sama anak mama. Kan sama-sama anaknya papa. Tapi kita lupa bahwa kebutuhan kakak lebih besar. Gitu kan. Maka itu kemudian kenapa adil dan keadilan itu adalah hal yang berbeda. Iya, Cak. Itu berbicara soal tujuan dari hukum, yaitu keadilan dan ada beberapa hal lagi. Nah, sekarang kita mencoba ini, Cak. Ada sebenarnya saya coba mau melihat apakah Pancasila yang menjadi dasar dari segala peraturan, dari segala undang-undang, itu kemudian yang merujuk kepada hukum, apakah itu sudah benar-benar terlaksana? Dan itu kita alangkah baiknya melihat itu dari penilaian. Nah, mungkin di kesempatan ini saya minta Cati sedikit memberi penilaian terhadap penegakan hukum di Indonesia. Berat. Iya, sebenarnya iya berat memang, Cak. Tapi saya rasa perlu karena memang Anda menilai itu kan harus ada indikator. indikator. Ya, maka indikatornya. Tiba-tiba saya harus menilai keadilan di negeri. Iya. Waduh. Memang agak berat ya, tapi kan kita kembali lagi soal konsep Pancasila itu sudah bagus dan di tataran pelaksanaan sendiri itu sudah sangat bagus juga, walaupun memang ada dibarengi dengan beberapa kasus yang mencederai Pancasila sebagai ideologi negara. Dan memang kalau dilihat kenapa sampai munculnya kemunduran itu kan ada campur tangan dari beberapa oknum. Nah, itu kenapa saya rasa perlu ada penilaian ini, sehingga kita dapat melihat bahwa akibat dari perilaku, akibat dari apa yang dilakukan oleh oknum-oknum tersebut itu memunculkan penilaian yang seperti itu, begitu. Jadi ya 1 sampai 10, Cak. 1 sampai 10. Kira-kira berapa penerapan hukum di Indonesia? Apakah sudah sesuai dengan yang diperintahkan dalam Pancasila, dalam Undang-Undang Dasar? Iya. Berapa ya? Ini perhatian. Iya, kalau 10 tidak mungkin, Cak. Karena yang sempurna itu adalah milik sang kuasa. Nah, saya tak minum. Iya, minum ya. Oke, ya kita harus seruput sepertinya dulu, Cak. Ya. Kira-kira berapa, Cak? Dia buat kopi lupa kesukaan saya. Oh, ini catatan untuk yang buat kopi. Melenceng dari kesukaan narasumber kita. Tanpa gula. Kali ini ada gulanya, Cak? Ada. Aduh. Padahal saya sudah manis. Ya, oke. Kembali lagi, Cak. Sepertinya Cak Tio pada malam hari ini mulai untuk mengalihkan pembicaraan. Iya. Ini berat ini. Ini berat serius. Ya. Silakan. Gini, Yan. Iya, gimana? Kalau ngomong konteks penilaian tentang penegakan hukum, ya. Artinya saya juga harus pegang data. Masalahnya saya ini kan harus objektif dalam menilai apakah kemudian kerja-kerja penegakan hukum mulai dari hulu ke hilir, mulai dari proses penyelidikan sampai proses putusan pengadilan itu apakah dirasa adil gitu kan. Itu tadi, kalau saya sebagai orang yang APH
atau aparat penegak hukum ya. Dalam hal ini adalah polisi, jaksa, maka saya akan bilang ya saya sudah memberikan kepastian. Tapi kalau di situ sisi saya sebagai orang penasihat hukum, advokat, atau lembaga pemerhati hukum, mulai mengkritik hukum atau pemerhati korupsi, maka saya akan bicara tentang keadilan putusan. Ya. Sehingga pada saat ia menanyakan saya tentang 1 sampai 10 terus terang, saya nggak bisa jawab. Nggak bisa dijawab, iya. Karena memang sulit perspektifnya gitu. berbeda. Ini pertanyaan jebakan ya. Kalau saya bilang 8 gitu, maka banyak yang bilang, wah ini jelas. Ini nggak jelas. Saya ini masih mendapatkan ketidakadilan ya. Kemudian saya bilang 5. 5. Apa yang bilang, loh gua kerja ngapain? Gua nangkapin lo semua. Gua nangkapin penjahat banyak banget setiap hari. Iya. Lo nilai gua cuma 5. Ya. Jangan salahkan saya, Pak. Saya ini yang tanya. Iya. Sebenarnya yang salah yang buat pertanyaan. Iya. Kenapa saya harus Iya. menilai kinerja mereka gitu? Tapi kalau kita ngomong konteks, apakah kita pasti perlu memperbaiki aturan-aturan yang ada di negara ini? Iya, saya pikir. Perlu berarti. Perlu. Jadi kalau yang tanya soal kinerja susah. Gitu ya. Tapi kalau yang tanya tentang apakah kemudian untuk mencapai keadilan sosial ini masih harus ada pemenahan dalam hidup bernegara kita, saya jawab iya. Dan berapa persen? 100%. Bahkan yang sudah mulai membaik ini agak digoyang-goyang lagi. Contoh yang hari ini yang mungkin lagi kurang kesorot ya, sekalian saya sentil di sini tentang RUU Pers. Wah, itu Kebebasan pers ini kayaknya sudah mulai digoyang-goyang lagi. Gitu kan. Tentang ketimpangan kewenangan di Dewan Pers maupun Komisi Penyiaran gitu. Artinya sebetulnya bukan itu. Banyak hal yang memang harus disorot, bukan di situnya. Tapi bagaimana keliaran orang dalam mengupload sesuatu hal. Dianggap bahwa ini demi eksistensi. Demi keviralan, kemudian upload semaunya sendiri tanpa mempertimbangkan tata aturan yang ada. Contoh, ada korban musibah, entah itu kecelakaan, musibah bencana alam, yang main upload sesuka tanpa ada sensor. Itu sebetulnya harus ada perhatian khusus dari pemerintah ya. Untuk mengeluarkan regulasi terkait itu. Saya sepakat. Yang mengatur tentang media sosial. Karena platform media sosial itu banyak banget ya. Iya. Dan apakah kita itu tidak boleh? Oh, bagus. Kita mengikuti perkembangan zaman dengan adanya podcast. Iya. Tetapi ada beberapa hal yang memang harus menjadi batasan. Ya, saya pikir kalau pemenahan ya undang-undang pers perlu. Jangan malah mengkebiri hak pers, termasuk pers tentang pembatasan tentang pers, investigasi pers. Janganlah. Pers itu adalah jembatan informasi, di mana pers menyampaikan dari sumber informasi, kemudian diolah oleh pers dan disampaikan kepada publik secara detail. Kalau terjadi pembatasan, di mana letak detailnya itu? Nah, itulah yang kemudian mesti masyarakat kita semua harus bersama-sama untuk memperhatikan itu. Dan juga Ian, sebelum 1 Juni ini kan kita ada peringatan yang mesti kita ingat-ingat. Apa? Soal apa itu, Cak? Reformasi ya. Ini pembahasan yang menarik juga terkait. Tapi mungkin ya kita akan mengulik ini lebih tuntas nanti di sesi yang berikutnya soal reformasi. Ya. Bahwa kebebasan pers itu sekarang itu RUU Pers itu harus ditingkatkan ya sebenarnya. Termasuk yang terbaru adalah nanti pada tanggal 6 Februari 2006 Indonesia itu sudah mempunyai kitab undang-undang hukum pidana yang baru. 2026 itu akan berlaku, di mana tidak lagi secara keseluruhan mengadopsi dari Belanda. Tetapi diangkat dari kultur masyarakat Indonesia, perkembangan masyarakat Indonesia
itu kitab undang-undang dibuat oleh orang Indonesia. Orang Indonesia. Berarti kembali lagi the real produk Indonesia. Ya. Tinggal kita tunggu pemerintah kalau kitab undang-undang hukum pidananya sudah baru, maka secara otomatis kitab undang-undang hukum acara pidananya harus segera diluncurkan. Nah, ini yang lebih penting. Lebih penting ya. Ini yang lebih urgent gitu loh ya. Artinya kalau sudah KUHP-nya berlaku 2026, masa iya kemudian hukum acaranya kita masih mengadopsi yang peninggalan Belanda? Enggak, kalau KUHP itu sudah ada pembaruan. Sudah ada pembaruan. Cuma perlu ada pembaruan baru karena menyesuaikan yang baru ini. Ya. Kan primernya ini kan materialnya kan formilnya ini kan sudah baru. Sudah baru ya. Tinggal materialnya diperbarui. Itu sih yang harus dikonsenkan oleh pemerintah hari ini ya. Iya. RUU KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Itu yang berarti harus itu segera digodok juga ya. 2026 kita sudah punya KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, kapan KUHP-nya? Acara pidananya kapan? Setidaknya harus diperbarui juga ya, karena memang ada banyak hal yang baru di dalam kitab undang-undang masyarakat sekarang. Sejauh mana ada gadget dan lain sebagainya itu bagaimana? Sekarang ini kan yang menjadi problematika adalah dia kedapatan membawa barang terlarang misalnya, tapi handphone ikut diperiksa. Ada handphone hak privasi dan itu dilindungi juga. Iya. Ini kan benturan. Benar. Ini kan benturan. Nah, itu yang memang pemerintah harus segera membuat hukum acaranya. Iya. Itu yang lebih urgent daripada ngomong undang-undang pers. Benar. RUU pers ngapain gitu loh. Kalau teman-teman pers merasa nggak urgent, mereka nggak akan mengusulkan. Ya. Tapi kalau mereka membutuhkan, maka mereka akan mengusulkan ya. Bahwa ini perlu digodok lagi gitu. KUHP ya, itu yang harus disegerakan ya, Cak. Ya. Oke, baik, Cak. Ada juga hal yang menarik nih, Cak, soal penerapan hukum di Indonesia secara khususnya. Itu soal istilah tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itu memang kalau saya secara pribadi melihat itu menjadi hal yang sangat menyedihkan. Di mana kalau kita artikan lebih lanjut, maka orang-orang yang menengah ke bawah itu akan merasa terus ditebas oleh pedang yang tajamnya hanya ke bawah itu. Tapi kemudian pedang yang tumpul ke atas itu dia tidak mampu untuk menebas pelaku-pelaku pelanggaran hukum yang kelas sosialnya menengah ke atas. Itu kan menjadi suatu kesedihan kalau saya secara pribadi. Jangan sedih ya? Iya, sangat sedih memang. Jangan. Jangan. Kenapa aja? Kenapa sampai jangan sedih soal itu? Sebenarnya tajam ke bawah itu berlaku bagi petani. Bagi petani, ya. Kalau cangkulnya itu enggak tajam, nggak akan bisa, iya. Tapi ini nggak gembur, nggak bisa nyangkul. Kalau tumpul ke atas, ya biarin. Dapat. Karena yang diperlukan petani itu tajamnya ke bawah. Kalau tumpulnya ke atas, pas nyangkul gini kena kepalanya, bahaya. Iya. Tapi sayangnya kita bukan bicara soal cangkul. Tumpul ke bawah, tajam ke atas. Iya. Itu juga berlaku bagi siapa? Prajurit yang bawa tombak. Iya. Pasti kan tajamnya di atas. Di atas. Nggak mungkin di bawah. Tajamnya begini. Jadi saya pikir ya langsung dijawab lah, tajam ke bawah itu ya petani. Tapi ya pasti setuju. Gini aja, sayangnya kita bukan berbicara soal cangkul yang dipakai petani ya. Ini kita berbicara soal penerapan hukum di Indonesia. Lagi-lagi soal penerapan hukum di Indonesia. Kenapa saya bilang itu sangat menyedihkan? Ya, itu dibuktikan memang juga dengan beberapa kasus yang kemudian jika ingin sama rakyat keras. Iya, sama rakyat sama keras. Pejabat bersahabat. Ada kong kali kong di belakang. Rakyat di sel, pejabat di hotel. Iya. Iya, itu kan benar-benar. Ini saya dipaksa ngomong. Enggak. Tenang. Ini aman. Ya, itu kan terbukti. Misalnya juga kalau kita lihat beberapa kasus di Surabaya, misalnya
Ibu Dwi Kurniawati itu ya kurang lebih namanya seperti itu. Itu adalah seorang buruh perempuan yang menuntut haknya, tetapi kemudian setelah dia bersuara ada bentuk perlawanan dari bosnya itu, sehingga kemudian ya walaupun belum diputuskan bersalah oleh pengadilan, beliau langsung dipenjarakan, dimasukkan ke dalam sel. Nah, itu kan bentuk-bentuk dari bentuk pada tataran pelaksanaan dari istilah-istilah itu, yang dimana pedang keadilan itu kok hanya tumpulnya ke tajamnya hanya ke bawah. Kenapa nggak dua-dua sisi? Padahal kalau kita dilihat dari logo, dari gambar Dewi Themis itu kan ya pedangnya seharusnya tajamnya di dua sisi. Tapi kemudian tataran pelaksanaan saat ini hanya di satu sisi. Ya, itu kan kemunduran yang juga sangat menyedihkan. Kira-kira gimana, Cak? Menurut Cak? Dewi keadilan itu kan matanya ditutup. Matanya ditutup. Iya kan? Iya, gimana? Coba matanya dibuka sedikit. Pasti pedangnya nggak ke bawah. Nggak ke bawah tuh. Ke atas. Iya. Ya, gimana tanggapannya, Cak, soal itu? Ya, karena memang itu tadi ya. Waktu KUHP yang baru ini dikedok ya. Sebelumnya itu kami sempat, teman-teman ini, kawan-kawan ini sempat bertanya-tanya kepada mencari informasi apa alasan diberlakukannya KUHP yang baru. Kalau tidak salah Prof. bilang bahwa KUHP yang baru ini memisahkan antara pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kecil. Artinya kalau usianya sudah 60 ke atas tidak perlu sampai kemudian di penjara. Kemudian itu cukup diberi sanksi yang lain. Ya. Kemudian kalau baru pertama kali dan itu ringan ya diberi. Sebetulnya ini konteks aturan kita memang belum berlaku itu. Tapi sebetulnya Indonesia punya baik kepolisian maupun kejaksaan ya punya restoratif justice yang biasa dikenal RJ. Jadi RJ itu sendiri sebetulnya sebagai jalan pertama lah untuk mencapai keadilan. Salah satu solusi supaya perkara itu cukup selesai di meja mediasi, meja runding, atau bahwa beberapa pihak merasa ini jangan sampai ke pengadilan lah. Iya. Artinya cukup diselesaikan. Toh ini juga persoalan hak. Kalau konteksnya buruh. Benar. Ngapain sampai ke pengadilan? Ada faktor mungkin beliau sebagai tulang punggung dan sebagainya. Dan ini juga sebagai masukan kepada aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian, kejaksaan. Restoratif justice jangan hanya kepada mereka yang punya latar belakang gede loh. Iya. Itu juga harus diberlakukan secara adil. Kalau memang mungkin tidak sepakat dengan apa yang saya katakan, tunjukkan. Iya. Publish bahwa RJ yang dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan itu dipublish. Gitu. Dipublish saja. Benar. Kami melakukan RJ ini loh, RJ kami ini. Toh ini juga era digital. Ya imbangin. Benar. Bahwa RJ-nya akhirnya masalah ini selesaikan dengan baik. Jangan sampai kemudian masyarakat beranggapan tentang no viral, no justice. Ya. Itu kan sangat ironi. Keadilan itu berjalan berdasarkan tekanan media publik. Tapi bukan keadilan berdasarkan peraturan. Tapi keadilan berdasarkan perspektif publik. Ini yang susah. Contoh kasus ya ini pendapat pribadi ya, penilaian pribadi yang mungkin bisa jadi salah. Tapi bisa jadi juga ini menjadi bahan pemikiran kita bersama, refleksi. Saya merefleksikan misalnya kasus putusan perkara besar ya, ada kayak kasus Sambo. Ya. Jaksa pada saat itu menuntut 20 tahun di PN. Iya. Kemudian jaksa ini ditekan oleh publik, kemudian diputus oleh pengadilan 20 tahun sesuai tuntutan jaksa. Publik menekan, banding pengadilan tinggi, diputus seumur hidup. Nah, terdakwa mengajukan Sambo melalui kuasa hukumnya mengajukan kasasi. Diputus kembali pada putusan PN. Iya. Nah, ini sebetulnya ada apa? Gitu loh. Apakah jaksa tidak tahu bahwa hakim itu memutus tidak boleh lebih daripada apa yang dituntutkan padanya? Kenapa nggak dari awal dituntut tinggi begitu kan? Ini yang janganlah kemudian
hukum kita ini dipengaruhi oleh perspektif publik ya. Susah. Iya, tapi kan Karena kita bukan penganut common law. wow. Iya, memang juri dan sebagainya. kalau dilihat memang belakangan ini pengaruh publik terhadap putusan pengadilan itu saya rasa besar pengaruh. Besar. Di mana kalau misalnya beberapa kejadian sebelumnya itu saya kebetulan ikut, itu bersidang di dalam, di luar masa bernyata. Tujuannya apa? Ya untuk menekan hakim dalam artian setidaknya bersikap adil dan tidak tidak menerima sokongan belakang gitu. Ya, itu kan ya walaupun seharusnya tidak boleh seperti itu, tetapi mau tidak mau kan ya. Kan itu kritik ya yang. Iya. Sebetulnya aksi yang dilakukan di depan pengadilan itu kritik. Iya. Kritik terhadap siapa? Kritik terhadap keadilan tidak berjalan berdasarkan keadilan. Berdasarkan. Hanya ada kepastian hukum, tapi belum tentu adil. Belum tentu. Masalahnya di situ. Nah inilah yang kemudian kenapa sampai masyarakat kasus-kasus yang ada ya itu kemudian sampai menjadi viral. Kemudian hakim ditekan dan sebagainya. Tekanan publik, tekanan media, bahkan netizen. Iya. Itu sampai mencari akun-akun warganya. Wah, pusing dah. Diserang gitu. Ya, warga plus 62. Hakim sepak bola. Iya. Indonesia kemarin itu di bulan kasihan itu. Sampai keluarga dihabisin. Serang terus. Jangan lawan netizen Indonesia. Iya. Nah, ini soal. Apakah integritas itu dibangun berdasarkan keviralan? Ya. Nah, itu kan ya lucu. Viral dulu baru adil. Iya. Janganlah. Harusnya. Eman kan kalau seperti itu terus ya. Itu loh. Tapi kemudian tipu-tipu adilnya. Contoh ya kayak saya kan tadi. Iya. Yang seharusnya bisa dituntut seumur hidup dituntutnya 20 tahun. Kemudian banding diputus seumur hidup. Kemudian dikembalikan. Iya, sebenarnya itu bentuk mempermainkan juga. Kasasi ini masyarakat sudah capek. Iya, sehingga ya tidak menyerang lagi, tidak ada penekanan lagi. Malah sudah begitu putus kasasi, nggak ada. Penolakan itu nggak ada. Aturannya sudah benar. Iya. Sama kayak undang-undang cipta kerja. Ingat nggak? Iya, menarik juga ini. Sama itu. Pada saat semua ruame gitu. Diikuti maunya. Putusan MK jelas inkonstitusional bersyarat gitu. Selama 2 tahun. Di tahun kedua keluarlah perpu. Salah. Enggak itu. Sah. Itu sah. Apakah perpu harus meminta persetujuan DPR? Enggak perlu. Itu kan urgensitas yang menurut presiden. Yeah. Perlunya undang-undang itu karena bisa berpengaruh pada perekonomian misalnya. Regulasi untuk mempermudah investasi yang ada di Indonesia. Kemudian begitu perpu ini selesai atas pemakaian ada perpu itu. Iya. Jadi gedok. Mau teriak-teriak gimana ini sah kok. Ya kalau secara DPR tidak boleh ya secara inilah. Ada banyak jalan sebenarnya ya aja. Pintar juga penasihat Bapak Presiden. orang-orang terpilih loh, Cak. Siap, guru besar. Mohon maaf. Sekarang banyak guru-guru besar ya yang ditarik masuk ke sana. Ya semoga itu untuk membangun bangsa. Dan negara. Artinya supaya tercipta keadilan yang merata. Tidak menjadi keadilan yang gimmick. Iya, gitu. Keadilannya dibuat-buat yang seolah-olah adil padahal tidak. Iya. Ya itu sih. Itu. Iya. Terima kasih, Cak. Sama-sama. Belum. Iya, teman-teman yang ini nggak ada AC-nya ya? Ya? Ini nggak ada AC-nya. Ada. Saya tetap kepanasan. Soalnya saya ini nervous. Bukan, Cak. Diskusi kita yang panas. Oh iya. Diskusi kita itu yang pertanyaannya yang sangat menjebak sekali. Iya, tapi ya cukup sampai sini, Cak. Jadi teman-teman sekalian, diskusi soal Pancasila dalam perspektif hukum ya. Saya juga nervous sepertinya. Pancasila dalam perspektif hukum yang sudah
disampaikan oleh Catio dan sudah didiskusikan juga tadi, menarik benang merah yang luar biasa. Saya mencoba menarik ya, Ca. Saya coba menarik benang merah. Coba. Narik aja. Oh ya, sekali gitu saya narik benang merahnya. Ya. Teman-teman, jadi benang merah dari diskusi bersama Catio mengenai perspektif mengenai Pancasila dalam perspektif hukum adalah Pancasila sebagai ideologi itu sudah final. Itu sudah final dan sudah tidak bisa diganggu gugat lagi. Tetapi kemudian walaupun ada penerapan yang tidak sesuai, ada penerapan yang masih kurang sesuai, itu hanya sebagian kecil dari ketidakberhasilan Pancasila. Saya lupa soal kasus yang itu. Yang apa? Yang baru ini. Yang Vina? Bukan. Yang apa, Cak? Itu pidana murni, Pak. Oh ya. Itu tinggal para pihak mau mengungkap enggak. Iya, benar. Pak, diungkap, Pak. Pak, diungkap. Ada yang disembunyikan. Buka, Pak, buka. Iya. Iya, soal apa, Cak? Sebelum soal kasus mahasiswa di Unpad. Oh ya, apa itu? Universitas Pamulang yang kemarin tuh doa itu. Iya, oh ya di Ini buat kawan-kawan semua ya. Saya harap baik yang merantau dimanapun, yang baru pindah atau apapun. Sebetulnya kita diajarkan kok sejak kecil untuk di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana teman-teman meletakkan pantatnya, bokong tinggi bokong longgo. Kamu harus menghargai. Apa istilahnya? Sekitarmu lah, lingkungan sekitar. Pendekatan. Keluarga kita itu adalah tetangga. Kuncinya di situ. Ini saya tidak kemudian pro warga atau pro terhadap kawan-kawan, tapi sebetulnya konflik itu nggak harus terjadi. Pak RT pun juga bisa kok menggunakan pendekatan yang lain, yang lebih selain itu. Atau mungkin memang sudah mencoba. Maka teman-teman yang kemudian merasa dirinya sebagai pendatang atau yang studi, ya harus bisa menyesuaikan lingkungan di sana. Contoh, Ian dari mana? Saya dari NTT. Nah, di sana mabuk udah biasa. Wah, itu adalah hal yang diwajibkan dalam konteks pesta ya. Iya. Dalam konteks-konteks tertentu. Konteks tertentu. Ya artinya kalau pesta perkawinan, kemudian itu kan apalagi acara-acara adat itu ya biasa gitu ya. Tapi itu menjadi soal. Pada saat diterapkan di beberapa daerah yang lain bisa menjadi persoalan. Sama halnya beberapa hal yang lain ini diterapkan di sana bisa jadi nggak sesuai. Gitu loh. Maka sebetulnya tugas kita, kalau kita memahami betul-betul dan memegang teguh nilai Pancasila, hal-hal kayak itu nggak akan terjadi. Hal seperti itu nggak akan terjadi. Maka saya harap kawan-kawan, adik-adik mahasiswa, karena sudah ya lanjutkan saja. Adik-adik mahasiswa untuk bisa menyesuaikan. Menyesuaikan. Sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan bersama ya. Bahwa nilai-nilai ajaran agama apapun, saya pikir menjauhi yang namanya kekerasan. Gitu. Bahkan kalau LBH ini kebetulan juga Badan Otonomi Pemuda Katolik Jawa Timur ya. Iya. Memegang nilai-nilai tentang apa yang diajarkan oleh Monsinyur Sugio Pranoto. Iya. Kalau sedikit singkat tentang sejarah Monsinyur Sugio Pranoto, beliau dulu yang mencetuskan tentang 100% Katolik, 100% Indonesia. Artinya bahwa ya kamu yang tinggal di Indonesia ya harus menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Dengan segala kultur, budaya dan aturan serta ideologi yang ada di Indonesia. Artinya kita ya betul-betul harus memaknai iman Katoliknya, juga memaknai bahwa you bagian dari Indonesia. Bahkan saking berharganya Monsinyur Sugio Pranoto bagi bangsa Indonesia. Pada saat wafat beliau di tahun bulan Juli 1963, Presiden pertama Insinyur Soekarno yang pencetus lahirnya Pancasila ini, beliau meminta khusus kepada Paus di Vatikan sana untuk
jenazah Monsinyur Albertus Sugio Pranoto dibawa pulang ke Indonesia. Dan pada saat pulang dari Belanda ke Indonesia dalam perjalanan pesawat itu, Presiden Soekarno mengeluarkan surat keputusan Presiden nomor 152 tahun /1963 tentang pengangkatan pahlawan nasional kepada Monsinyur Sugio Pranoto. Kenapa? Karena Monsinyur Sugio Pranoto dianggap ikut ambil bagian dalam lahirnya Pancasila. Di mana dulu yang lain beranggapan Pancasila ada yang Piagam Jakarta, kemudian teman-teman yang dari timur termasuk Monsinyur Sugio Pranoto, J.K. Simo dan sebagainya berharap tidak. Enggak, iya. Kita ini bertuhan. Nah, maka jadilah ketuhanan ini. Itu singkatnya ya. Iya, benar. Soal kasus yang ada di teman-teman mahasiswa Universitas Pamulang. Tapi perkembangan terakhir informasi yang ini lagi proses sudah tetapkan ada tersangkanya oleh pihak kepolisian, bergerak cepat supaya kasus tidak segera berkembang, dan kemudian pendampingan khusus langsung dilakukan oleh kawan-kawan yang ada di Tangsel sana, termasuk pemuda Katolik, kemudian Ansor. Ada kok beritanya pemuda lintas iman itu langsung melakukan konsolidasi ya, menciptakan situasi baik kepada korban maupun warga sekitar supaya semua kembali semula. Karena susah ya kalau sudah konflik agama itu untuk kembali bersatu itu biasanya agak alot. Jadi karena sudah pernah cedera kayak gitu. Susah untuk dipulihkan ya. Tapi ya semoga sukses lah usaha-usaha itu. Ya yang penting itu tadi harus memegang teguh Pancasila semuanya. Ya, sebagai dasar falsafah hidup berbangsa dan bernegara. Filosofi Kurzweil. Iya. Iya, ya, terima kasih yang berikutnya ya. Oh iya. Ini benang merahnya saya tambahin. Iya, benang merahnya. Supaya nariknya lebih panjang lagi. Silakan ditarik. Iya, jadi teman-teman, saya kembali lanjutkan benang merah dari diskusi pada malam hari ini, yaitu mengenai Pancasila dalam perspektif hukum. Iya, jadi Pancasila itu sebenarnya sudah fix ya teman-teman, terkait sebagai ideologi negara. Itu sudah fix dan tidak bisa dipatahkan lagi kefiksannya itu. Maka dari itu, terkait dengan problematika atau kasus-kasus yang seakan-akan mencederai Pancasila sebagai falsafah negara itu sebenarnya hanya sebagian kecil. Tetapi kalau kita melihat dari sisi-sisi yang lain, ada sebenarnya keberhasilan besar dari Pancasila sebagai falsafah negara, begitu. Nah, disampaikan oleh Catio juga terkait dengan bagaimana Pancasila itu harus bisa ya menjadi penuntun ya, harus menjadi penuntun, dan Pancasila itu seharusnya harus bisa diterapkan dengan baik. Salah satu selain agama. Tuntunan secara iman, ada tuntunan secara kehidupan berbangsa dan negara ya. Ya, jadi teman-teman, mungkin demikian dan begitu saja diskusi. Kesimpulannya sama dia ya begitulah ya, tadi. Begitulah ya. Ya, dan teman-teman dipersilakan untuk menyimpulkan sendiri juga. Dan bebas menyimpulkan ngawur boleh. Iya. Benar. Intinya ya tetap kita harus mengedepankan dialog ya, Cak. Saya rasa dialog itu sangat penting. Nah, itu. Dialog itu sangat penting. Dalam perkara hukum pun. Dialog itu solusi utama. Ya. Sebelum kita menghadap ke meja hijau. Benar. Dan saya boleh promosi enggak? Iya, silakan bagi kawan-kawan yang ada di program Benang Merah. Iya. Benang Merah TV. Iya. TV-nya berbenang merah. Iya, silakan ya. Yang mau konsultasi atau ya ngobrol-ngobrol soal hukum apapun, termasuk ingin kami hadir untuk memberikan apa istilahnya advokasi hukum ya, advokasi semacam pembelajaran hukum bersama itu, silakan datang ke Lembaga Bantuan Hukum kami di Rumah Pembinaan Pemuda, beralamat di Jalan Samratulangi nomor 8, Kelurahan Dr. Sutomo, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya. Iya, itu
itu menjadi rumah para pencari keadilan juga ya, Cak? Iya. Ya. Oke. Jujur ya. Jujur ya, oke. Dan semoga itu tercapai ya, Cak. Itu tercapai karena memang LBH dengan kantor-kantor hukum lain itu agak berbeda ya. Betul. Kalau LBH ini gratis dijasa ya. Iya, benar. Tapi untuk transport operasional lah. transport itu ya tidak ada patokan harga, jadi transportnya disesuaikan oleh klien Iya. sama biaya perkara itu klien. Oke, ya. Ya, sekarang saya perlu menegaskan juga ya teman-teman terkait lembaga bantuan hukum. Loh kan iya di dalamnya. Iya, iya. Jadi saya juga di dalamnya. Ya, itu makanya saya perlu tegaskan, Cak. Ya, jadi kehadiran teman-teman semua ditunggu, dan segala persoalan terkait hukum itu bisa kita didiskusikan di Lembaga Bantuan Hukum Rumah Pembelaan Pemuda Surabaya. Duh, nggak ada Surabaya. Oh, nggak ada Surabayanya. Lembaga Bantuan Hukum Rumah Pembelaan Pemuda. Oke, berarti harapannya ini go internasional atau go nasional? Kalau ada Surabayanya itu kan berarti cakupan wilayahnya. Sebetulnya tiap-tiap cabang pemuda Katolik di mana ada, di situ LBH ada. Di situ LBH ada. Oke. Ya, saya rasa cukup ya, Cak. Ya teman-teman, demikian sekali lagi terima kasih kepada Catio sudah hadir dalam acara yang luar biasa ini, Benang Merah TV merajut sampai tuntas. Ya, di sini kita mendiskusikan hal-hal yang menarik. Salah satunya adalah soal Pancasila ini yang kita bahas dalam berbagai perspektif. Berat ini. Berat, ya memang berat. Ya. Dan di Benang Merah TV kita akan merajut sampai tuntas, jadi tidak ada yang disisakan. Itu kenapa pertanyaannya berat-berat ya, Cak. Ya, jadi teman-teman, demikian diskusi soal Pancasila dalam perspektif hukum. Dan sampai jumpa di konten-konten selanjutnya dari Benang Merah TV. Akan banyak hal yang akan dikumpas tuntas, akan banyak hal yang dirajut sampai tuntas. Sekian dan terima kasih. Bye-bye. Saya ulangi. Jadi terima kasih kepada Catio. Ini nanti dikasih. Jangan dikat ini. Jangan. Oh ya, oke. Originalitas. Oke. Membedakan dengan podcast yang lain. Natural aja. Oke, ya. Saya ulangi supaya terkesan formal, supaya terkesan. Saya ulangi. Boleh sepak bola aja replay. Iya. Saya ulangi supaya terkesan formal. Ya, jadi teman-teman, demikian diskusi. Iya. Kita tertawa dulu lah ya. Iya. Hukum jaya.